Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan sore hari ini kita akan berbicara tentang masalah harta dan kekayaan. Sebagaimana yang sama-sama maklum kita ketahui bahwa setiap manusia pasti menginginkan mempunyai harta dan kekayaan yang berlimpah, yang mencukupi untuk segala kebutuhan hidupnya di dunia. Hal ini selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-malu wal banuna zinatu hayatil dunya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, harta, kekayaan dan anak keturunan adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka selaras dengan kecenderungan manusia yang senantiasa ingin bersolek, berhias, ingin tampil menawan, ingin tampil memikat, maka tentu manusia pada umumnya menginginkan mempunyai harta dan kekayaan. Meskipun dalam pandangan agama kita, pandangan Islam, sejatinya ya, kekayaan dan harta benda yang dimiliki oleh kita itu merupakan ujian. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta, kekayaan dan anak keturunan kalian itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mampu mengurusnya, mengelolanya, dan kemudian lulus dalam pandangan Allah dalam rangka mendapatkan ujian tersebut atau tidak? Ya. Dan secara umum manusia itu akan mengalami satu fase tidak lulus, dan karena itu mereka akan menyesal nanti di akhirat. Hal ini sebagaimana yang sudah dikonfirmasi oleh Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Karena itu kata Allah, Allah berfirman, maka infakkanlah dari sebagian harta kekayaan yang kami berikan kepada kalian semua. Berikanlah, bagikanlah, distribusikanlah kepada orang lain, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan untuk keperluan hidupnya, untuk membangun masyarakat, untuk masjid, pondok pesantren, madrasah dan lain sebagainya. Ya. Sebab kalau seandainya itu kalian lakukan, ya, di dunia, maka itu akan mendapat reward yang luar biasa dari Allah. Jangan sampai muncul penyesalan. Kata Allah tadi, qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian semua. Sebab kalau manusia udah wafat, udah meninggal dunia, maka nanti manusia itu hanya akan mempunyai rasa penyesalan.
Sebab harta kekayaan yang kita miliki itu sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Hamka itu ada 3 kemungkinan. Harta yang kita makan, yang kita nikmati itu pada ujungnya akan menjadi kotoran, akan menjadi pakaian yang usang. Itu yang pertama. Harta yang kita tinggalkan ketika kita wafat meninggal dunia akan menjadi harta warisan yang akan dipergunakan oleh anak keturunan kita. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kemudian harta yang sebenarnya yang akan betul-betul menolong kita, yang akan betul-betul bermanfaat buat kita adalah harta yang kita infakkan ketika kita masih hidup, karena itulah yang menjadi real harta kekayaan kita yang akan bisa kita jumpai pahalanya nanti di akhirat. Ya. Hal ini juga dicontohkan tadi, dilanjutkan kata Allah, kalau udah wafat meninggal dunia, maka setiap orang itu akan berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong seandainya Engkau memberikan waktu kepada saya untuk masih bisa hidup di dunia ini, menangguhkan kematian saya. Kalau seandainya saya ditangguhkan, ya meskipun sebentar, sedetik, 1 jam, 2 jam, fa'asodak, saya akan menjadi orang yang mudah untuk bersedekah. Harta kekayaan saya akan dinafkahkan di jalanmu, wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, kita dalam kondisi apapun terkategori sebagai orang-orang yang banyak berinfak, sedekah di jalan Allah. Ada 3 kemungkinan. Harta yang kita makan, yang kita nikmati itu pada ujungnya akan menjadi kotoran, akan menjadi pakaian yang usang. Itu yang pertama. Harta yang kita tinggalkan ketika kita wafat meninggal dunia akan menjadi harta warisan yang akan dipergunakan oleh anak keturunan kita. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kemudian harta yang sebenarnya yang akan betul-betul menolong kita, yang akan betul-betul bermanfaat buat kita adalah harta yang kita infakkan ketika kita masih hidup, karena itulah yang menjadi real harta kekayaan kita yang akan bisa kita jumpai pahalanya nanti di akhirat. Ya. Hal ini juga dicontohkan tadi, dilanjutkan kata Allah, kalau udah wafat meninggal dunia, maka setiap orang itu akan berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong seandainya Engkau memberikan waktu kepada saya untuk masih bisa hidup di dunia ini, menangguhkan kematian saya. Kalau seandainya saya ditangguhkan, ya meskipun sebentar, sedetik, 1 jam, 2 jam, fa'asodak, saya akan menjadi orang yang mudah untuk bersedekah. Harta kekayaan saya akan dinafkahkan di jalanmu, wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, kita dalam kondisi apapun terkategori sebagai orang-orang yang banyak berinfak, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan membantu kehidupan kita kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan dan semoga demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.